Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai jenis seperti is, am, dan are. Namun bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya saja. Ada perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti yang harus digunakan sesuai dengan subjek atau suatu kalimat. Kita bisa dilihat di bawah ini. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa sudut pandang orang itu ada berbagai jenis, bukan? Namun pada bahasa Inggris pengguna is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal, seperti misalnya he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata benda. Dengan penggunaan to be dalam bahasa Inggris, am itu hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu, yaitu adalah I, saya. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang, diantaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak untuk sudut pandang orang kedua. Kita bisa mengenal subjek seperti kata you, sedangkan untuk pandang berbentuk jamak kita bisa mengenal subjek sebagai kata we atau kita, dan they atau mereka. Was itu bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasan dan penggunaan masih sama, yaitu was itu dalam bahasa Inggris bisa digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Where ini adalah bentuk past tense dari to be. Are yang mana penjelasannya dalam juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu where ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda, seperti misalnya I, you, we, dan they. Penggunaan to be di antara subjek dengan kata benda, namun untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunanya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda, susunan kalimatnya tercantum dalam formula. To be dalam formula tersebut kita sudah membuat beberapa contoh kalimat yang terstruktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. He is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. It is a cat. Ini adalah seekor kucing. They are teacher. Mereka adalah guru. We are students. Kita adalah murid. You are a pilot. Anda seorang pilot. Dalam bahasa Inggris adalah I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am a superstar. Saya adalah seorang superstar. di sini ada beberapa contoh tentang To be antara subjek dengan kata sifat adjektif. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini.
Dari formula yang sudah tersedia, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. He is smart, dia pintar. She is a keen, dia baik hati. The flower is beautiful, bunga itu indah. Sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat. They are ilmu, mereka rajin. You are brave, kamu berani. We are young, kamu muda. I am willing, saya rajin. I am friendly, saya ramah. I am angry, saya marah. Berikut adalah contoh perbuatan is. He is smart. Penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan atau adverb. Flower is beautiful, bunga itu indah. Untuk fungsi verbal to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan. Biasanya yang digunakan itu berapa keterangan, tepat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut. To be, keterangan waktu dan tempat. Dari formula yang sudah ada tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menghubungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. Kata keterangan She is at the park, dia berada di taman. She is the hospital, dia berada di rumah sakit. She is at office, dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. subjek plus to be plus keterangan waktu tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, We are at restaurant, kami berada di sebuah restoran. They are at school, mereka di sekolah. You are in my house, kamu di rumah. I am a hotel, saya sedang sebuah di hotel. I am in the class, saya di dalam kelas. I am the canteen, saya dalam kantin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.